organik. Jadi kamu udah tahu ya. Nah ya, bahan organik sudah tahu kan ya. Ada biomas dari tanaman, ya, lalu dari ternak ya, lalu atap dari perkotaan ya, dari perkotaan. Nah, bahan yang terbentuk ya biasanya mempunyai berat volume yang lebih rendah dari yang awal. Jadi kalau misalnya kamu suatu sampah ya yang tadinya 10 kilo itu kalau sudah jadi kompos itu akan rendah ya, timbang itu akan rendah sebab sudah mengalami dekomposisi, artinya oleh jasa drainik ya, jasa drainik biota tanah itu dirubah ya dari bahan organik menjadi pupuk organik melalui dekomposisi itu ya. Sudah itu akan berat volumenya akan rendah, lalu stabil ya, artinya yang tadinya misalnya bau ya, bau itu baunya sudah tidak ada bau ya, sudah jadi stabil, beratnya stabil, lalu baunya sudah tidak bau lagi. Nah ini akan menjadi sumber pupuk. Nah di sini ya tadi yang bahan organik itu akan menjadi pupuk organik namanya ya, pupuk ya gitu. Kalau pupuk kimia itu anorganik ya, kalau pupuk dari bahan-bahan tanaman, sisa tanaman ya itu kotoran hewan ya, kompos sampah kota itu akan menjadi sumber pupuk atau pupuk organik ya gitu. Kalau kita di kampus kan ada misalnya di tempat sampah ya, ada itu pupuk organik, pupuk anorganik kan gitu ya, itu anorganik, organik ya. Kalau sampah itu masukkan ke organik ya gitu kan. Kalau plastik mungkin masukkan ke anorganik ya, kalau tukang sampah di kampus ya. Nah, proyek pengembangan pengomposan skala kecil termasuk Vermicon diperkenalkan di beberapa negara kawasan Asia oleh LSM atau pemerintahan yang menangani lingkungan. Ya, ini untuk pengembangan pengomposan ini proyeknya. Jadi setiap negara tuh punya ya. Jadi tempat untuk pengomposan atau tempat untuk menjadikan sampah jadi pupuk yang berguna ya. Jadi yang bisa jadi pupuk ya, ada yang bisa jadi minyak, ya bisa dan macam-macam ya. Gitu. Itu yang pemanfaatan ya. Ini pemanfaatan. Ada teknologi EM ya, effective microorganism. Ya, singkatan ya, EM. Nah, mikroorganismenya efektif atau EM merupakan culture budaya campuran berbagai organisme yang bermanfaat. Contohnya bakteri ya, bakteri fotosintetik, ada bakteri asam laktat, bakteri Actinomyces sitatus dan jamur. Ini fungi ya. Jadi ada bakteri ya, ada fungi ya, di situ yang menjadi mikroorganisme efektif ya. Ini. Nah, kalau nggak ada ini ya nggak bisa jadi sampah, itu ya nggak bisa jadi kompos ya, karena dia yang mengubah ya, yang memakan, mengubah sehingga menjadi pupuk organik. Ini ya, ini suatu biota tanah yang berguna ya bagi kelangsungan persampahan menjadi bermanfaat.
Penguatan EM dapat memperbaiki kesehatan dan kualitas tanah. Selanjutnya juga memperbaiki pertumbuhan dan hasil. Jadi selain memperbaiki kualitas tanah, juga bisa memperbaiki atau meningkatkan hasil tanaman. Ini kegunaannya. Kita kan tahu ada EM4 ya. Ada EM4 kan, kamu tahu ya. Ada EM4 itu. Kok apa 4-nya Pak? EM4. EM kan E-nya efektif mikroorganisme. 4-nya apa sih Pak? Nah ini bakterinya ya. Nah 4 itu Lactobacillus. Ya, Lactobacillus sp, Rhodopseudomonas, ya, Rhodopseudomonas, Actinomycetes, dan 4-nya Streptomycetes. Jadi 4. Ada di sini ada bakterinya, ada funginya, ya, ada jamur, ya, ada fungi, ya. Lalu pemanfaatan M ya. Kamu kan ada beli itu ya M4 ada. Jadi kita bisa beli M4 kalau kita misalnya mengubah sampah ya atau apa. Nah, itu akan dibuat M. M-nya ada 4. Kalau M1 ada 1, ada M5 ada 5. Nah, ini manfaatnya sebagai larutan stok M1 ya, sebagai larutan EMS. Bokasi EM. Ada ekstrak tanaman yang difermentasi dengan EM. Ya, ekstrak tanaman ada. Kalau kamu nanti membuat pupuk organik cair ya, di sana itu bisa pakai M4. Lalu, nah ini pengaruhnya ya, pengaruhnya M ya, efektif mikroorganisme, ya, yang untuk ya memperbaiki kondisi lingkungan fisik, kimia dan biologi tanah. Ya, ini bagi yang orang mengambil tanah ya sudah tentu ini sangat penting bagi kondisi lingkungan fisik, kimia dan biologi tanah. Jadi menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Ya, ini kebaikan daripada M. Lalu kedua memperbaiki pertambahan, pembungaan, pembentukan dan kematangan hasil tanam. Jadi ini biasanya kalau kita membuat pupuk organik cair ya, di sini ya. Ketiga meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman. Sudah jelas ya itu. Meningkatkan manfaat bahan organik sebagai sumber pupuk. Itu. Nah lalu pelan-pelan ya Bapak nih, pelan-pelan. Nah ini tadi kan bokasi ada bokasi ya. Nah ini prinsip pembuatan bokasi sama dengan kompos yang proses pembuatannya melalui bahan organik dan EM. Jadi EM itu membantu ya untuk mengubah bahan organiknya lebih cepat. Apalagi kalau misalnya mau dibuat pupuk cair ya, pupuk organik cair ini bisa. Nah, bahan dasar yang dapat dibuat pupuk bokasi dari dedak, ampas, kelapa, tepung, ikan dan lain-lain. Nah, proses fermentasinya terjadi dengan cepat dalam waktu 3-14 hari. Kemudian hasilnya dapat segera dimanfaatkan. Itu kalau kita misalnya membuat pupuk organik, ya, organik cair atau yang biasa dikasih ini. Atau gini, kalau misalnya jerami ya kita tumpuk jerami ini dihamparkan lalu dikasih probion ya, probion itu bakteri muncul. Nah, si jerami ini nanti akan lunak gitu ya. Nah, itu penting untuk makanan sapi. Kalau makanan sapi dengan jerami yang awal ya, yang belum diproses itu jeraminya dikeras itu ya, bisa mengganggu pada gigi sapi. Tapi dengan dikasih probion misalnya bakterinya itu akan lunak si jeraminya itu. Jadi si sapinya itu akan enak makannya. Seperti pindang lah kalau ikan ya. Kalau kamu tahu ikan pindang ya, ikan pindang nih atau ikan yang dibuat misalnya untuk sarden ya, itu juga sama. Itu kan tulang-tulangnya ranu ya, bisa dimakan. Semua akan lembut gitu ya. Tulang-tulangnya apapun yang ada di situ akan lembut. Nah, ya oleh itu kalau kita makan pindang ya bisa dimakan tulang-tulangnya bisa dimakan. Nah, itu ya yang dimaksud di sini. Ya oleh itu misalnya bahan organik apapun ya, daun-daunan yang keras juga
itu akan lembut, ya, bisa dimakan. Contohnya jerami ya kan mengandung GSI, ya, silikat itu yang sangat kuat. Dan dengan adanya adanya EM ini akan lembut. Gitu, ya. Apapun, ya. Misalnya kotoran sapi juga sama, ya. Yang bau itu akan hilang baunya. Ya. Dan juga kalau kita timbang tuh ya, misalnya tai sapi itu ditimbang 3 kilo. Nah, nanti kalau sudah jadi kalau sudah jadi pupuknya, sudah dekomposisi, dia akan menyusut, ya, bukan 3 kilo lagi, mungkin 1,5 kilo atau 2 kilo, ya. Dan baunya udah nggak bau lagi, gitu. Ya. Nah, lalu ini bahan dasar lokasi, ya. Ini. Jadi segala macam bahan organik yang ada di alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar lokasi. Ya, bahan dasar lokasi adalah dedak, misalnya dedak padi ini ya, dedak jagung, dedak gandum, tepung jagung, sekam padi, kulit kacang jerami, ampas kelapa, ampas kapas, rumput, serbuk gergaji, sabut, dan tempurung kelapa, ya. Tempat ikan, tepung tulang, kotoran ternak, sampah rumah tangga, rumput, kulit, kerang, ya. Itu bahan dasarnya kalau mau buat bokasi, ya. Lalu ini cara pembuatannya, ya, kalau bokasi. Ini ada nih. Kalau di sistem Jepang, ya, dedak padi, ya, Jepang nih. Metode Jepang, ya, dedak padi, ampas minyak, tepung ikan, EM kan sudah tadi, ya, efektif mikroorganisme. Ini mikroorganismenya, molase, air. Nah, kalau Thailand itu cukup dedak padi, sekam padi, dan kotoran ayam. Nah, tapi ini itunya, takarannya, ya, dosisnya ini. Ini 100 liter, 25, ampas minyak tuh 25 liter, tepung ikan 25 liter, EM-nya 150 mili. Ini adalah ppm, ya, nantinya kamu buat jadi ppm 4 per mili. Lalu 150 ml dan airnya itu 15 liter. Ya, jadi kalau dibuat ppm itu berapa? Ya. Molase itu di atas tebu, ya. Maka setiap pancam bulan dapat dimanfaatkan. Ya, ini kalau kamu cara pembuatan bokasi. Ada 2 metodenya, Jepang dan Thailand. Nah, ini kan dedak padi itu sangat dianjurkan karena kandungan gizinya tinggi dan sangat penting bagi mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu senang, ya, dengan adanya dedak. Ya, dedak kan mengandung protein juga. Ya. Gitu. Nah, ini proses dekomposisi. Nah, prosesnya nih, ya. Jadi kompos dibuat dari bahan organik, ya, yang berasal dari berbagai sumber. Demikian kompos merupakan sumber bahan organik dan unsur tanaman. Nah, kemungkinan bahan dasar kompos mengandung selulose 15-60%, hemiselulose 10-30%, lignin, ya. Ini bahan komposnya, ya. Tadi kan bahan organik, ya. 5-10, protein 5-40, bahan mineral, abu 300%, misalnya itu terdapat bahan panas. Nah, di sini misalnya ada gula ati, asam amino, urea, ya, amonium sebanyak ini. Nah, pengomposan ini, ya, dengan metode timbunan. Di permukaan tanah lubang galian, bidang tanah indoor menghasilkan bahan yang terhuniasasi bulan gelap, ya, biasanya 3-4 bulan, ya, gitu. Nah, ini merupakan sumber bahan organik untuk pertanian berkelanjutan. Selesai dekomposisi ini, ya. Tadi kan proses dekomposisi, ya. Ini ada proses mikrobiologinya. Ya, bagaimana dia?
Nah, di sini ada konversi biologi bahan organik dilaksanakan oleh bermacam-macam kelompok mikroorganisme. Jadi kan ada yang heterotropik, ya, seperti bakteri, fungi atau jamur, ya, dan protozoa, ya, actinomycetes dan protozoa. Jadi ada golongan bakteri, kan bakteri itu ada yang bentuk batang, ya, ada bentuk bulat. Lalu ada juga dari jamur, fungi, ada juga protozoa, ya, itu dari tanah, ya, bakteri yang ada dalam tanah, protozoa, actinomycetes. Nah, organisme tadi, ya, mikroorganisme tadi itu mewakili jenis flora dan fauna, ya. Nah, selama proses pengumpusan berlangsung, perubahan secara kolektif dari pada tahap awal akibat perubahan ini, ya. Di sini pada minggu, ya, ini pada minggu kedua katanya dan ketiga, kelompok fisiologi yang dalam proses pengumpusan dapat diidentifikasikan oleh bakteri 10/6, ya, 10/6 sampai 10/4. Lalu amonifikasi 10/4, proteolitik 10/4, pektonolitik 10/3, dan bakteri ini patogen 10/7. Nah, mulai hari ke-7 kelompok mikroba, ya, meningkatkan setelah hari ke-14. Nah, setelah hari ke-14 penurunan jumlah kelompok. Jadi gantian, ya. Nanti ada yang misalnya kalau sedang biasanya pH-nya kalau sedang netral itu oleh bakteri. Kalau sedang asam nanti oleh jamur, oleh fungi, ya, gitu. Gantian. Jadi nggak langsung dia terus makan, gitu, tidak. Atau berproses tidak langsung bakteri saja, tidak. Gantian, nanti fungi kalau sedang basah, ya, sedang netral itu oleh bakteri. Kalau sedang asam itu oleh fungi, gitu, ya. Yang lainnya di antara itu. Gitu. Nah, di sini mikroorganisme yang berperan adalah mikroorganisme selulopatik, dignetik, dan fungi. Nah, jadi, ya, begitu. Nah, pengumpusan juga ada pengumpusan dengan oksigen. Ini pengumpusan aerob, ya. Ada, ya, di sini membutuhkan temperatur 65 sampai 70 derajat Celcius. Nah, di sini tentu, ya, kegunaannya mikroorganisme akan menguraikan bahan organium. Ini biasanya kematian organisme itu akibat panas yang tinggi. Jadi jangan terlalu panas, ya. Kalau panas dia bakteri mati, ya, bakteri mati. Jadi kalau mati, ya, sudah jelas tidak bisa berproses. Begitu, ya. Ini pengumpusan aerob. Nah, ini ya, itu tanpa langkah oksigen, tanpa oksigen. Di sini, ya. Nah, di sini kemudian bakteri kelompok ini menjadi metana, amoniak, CO2, dan hidrogen. Dengan demikian, oksigen juga diperlukan untuk proses dekomposisi anaerob. Tetapi sumbernya ternyata bersenyawa kimia yang tidak larut oleh oksigen. Masih ada, walaupun anaerob masih ada dibutuhkan oksigen sedikit, ya. Ini itu, ya. Ini sebetulnya kuliah Bapak ini, ya, lebih agak sulit, ya, daripada yang Pak Romi dan Pak ini. Sebab ini menyangkut proses kimianya, proses mikroorganisme, ya, gitu. Jadi ada tadi, ya. Nah, ada proses dekomposisi, ada proses mikrobiologinya, ya. Nah, proses mikrobiologinya itu membutuhkan bakteri-bakteri yang dengan pangkat 10/6, 10/4, belum, lalu amoniasi 10/4, proteolitik 10/4, pektonolitik 10/3. Itu, ya. Jadi di sini yang 10/4 pengencerannya, ya. Jadi akan
kalau 10 pangkat 4 kan 10.000. Ya, jumlahnya. Gitu. Ada yang 10 pangkat 7 tadi ya. Nih, nitrogen. Nih. Banyak sekali itu. Ya, gitu. Itu ngenceran. Nah, ada pengumpusan aerob, anaerob di sini ya. Gitu. Nah, kita ke CN rasio berbagai bahan kompos. Ya. CN rasio, ya perbandingan antara karbon dan nitrogen merupakan rasio atau perbandingan antara karbon dan nitrogen dalam bahan organik. Ya, rasio ini sangat penting untuk memasok hara yang diperlukan oleh mikroorganisme. Jadi di sini ya, kalau ini kan si mikrobiologi butuh pakan ya, butuh makanan ya. Jadi untuk memasok hara ini diperlukan mikroorganisme selama dekomposisi berlangsung. Ya, perbandingannya. Nah, karbon ini, nah, dia hanya makan karbon. Karbon diperlukan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi dan nitrogen untuk proteinnya. Ya itu jadi mikroorganisme itu hanya butuh karbon. Ya, ada lagi. Nah, N-nya itu mungkin sedikit untuk proteinnya. Nah, jerami segar pada umumnya mempunyai CN rasio yang cukup tinggi. Ya, kalau jerami yang segar. Tapi kalau kemudian dia itu akan lapuk. Ya, begitu. Ya, jerami akan lapuk dan tadi jeraminya yang segar itu tadi akan jadi dekomposisi bahan organik. Jadi pupuk organik atau kompos, jadi kompos. Nah, oleh sebab itu ya CN rasio ini sering digunakan untuk penilaian kematangan kompos yang dihasilkan selama proses itu. Jadi kalau CN-nya tinggi, ya itu belum matang. Ya gitu. Nah, kalau misalnya jerami segar ya, ini mempunyai CN rasio 51. Ya, perbandingan C dan N itu 51. Nah, setelah seminggu dikomposisikan terendah menjadi 30. Ya, gitu. Namun demikian, pada kondisi ini kompos tersebut belum dapat dikatakan matang sebab ini CN rasionya belum mencapai di bawah 25. Ya, 25. Ini Permentan ya, nomor 2 tahun 2006. Jadi kalau belum matang ya atau belum di bawah 25, misalnya bisa 20, bisa 21, itu belum dikatakan kompos. Ya. Gitu. Nah, ini kan tadi jerami ya 51, itu segar 51. Nah, setelah dikomposisikan seminggu menjadi 30, ini belum matang ya. Belum matang ini, harus 20, dia harus di bawah 25. Ya, belum matang ini. Jadi masih nah, oleh sebab itu ya, kalau kita beli kompos ya, kompos di tempat-tempat kita jual kompos, kalau kamu penelitian nanti ya ini harus tahu nih, sudah CN rasionya sudah memenuhi permentan tidak ya. Nah, kalau misalnya biasanya nggak diuji dia mah ya, pengomposannya nggak diuji, udah aja kan disebutkan di kompos gitu ya, kompos misalnya kompos jerami ke kompos apa, tapi nilai CN rasionya nggak dicantumkan ya. Ini yang kita suka ketipu ya. Jadi padahal itu belum kompos. Nah, nanti kalau dia lakukan penelitian nggak nyata. Ya. Halo? Halo? Hei. Halo? Ya, nah, gitu. Kok hanya duaan? Pada kemana ini? Ada semua nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Soalnya Bapak nggak ngasih lagi ini ya, nggak ngasih bahan ini. Kalau ujian kamu jangan minta lagi. Jadi kamu memfoto ke apa ke, jangan meminta lagi bahan kuliah. Ya nggak boleh sebetulnya, nggak boleh itu kan. Ini kan kamu bisa moto, bisa apa-apa, atau mendengarkan, atau mencatat. Jadi kak Bapak nggak cepat-cepat ini, lambat ya supaya kamu ya. Ini bahannya banyak. Ya, gitu.
Begitu ya. Jadi kalau sand ratio itu menentukan apakah kompos ini matang tidak, ya. Nah ini, ya. Nah, yang sand ratio bahan dasar kompos di sini ya, ada limbah kaya nitrogen, limbah kaya karbon di sini. Misalnya ya, limbah cair itu sand rasionya 2/3, kotoran ayam 10, kotoran babi, kami 13-19, rumput 12, limbah sayuran 13, limbah dapur 23, kentang 25, kotoran kuda 25, bulu unggas ya. Lalu kayak ini nih, limbah kaya karbon nih, daun jeruk sini ya. Ada di sini. Kami gandum, legum ya. Nah, ini ada perbedaan kompos ya, segar dan matang. Nah, ini ya. Kalau yang kompos segar, ini nitrogen dalam bentuk ion amonium, NO4. Ah, tapi kalau kompos matang, ini nitrogennya dalam bentuk ion nitrat, NO3. Nah, ini. Nah, kalau kita beli kompos, nggak ada ini. Ya, nilai ini nggak ada. Terang-terang nggak ada. Ya. Oleh situ, dia asal dari kompos, udah aja. Nggak diuji lagi. Yang ngebuat tabel-tabel yang perlu. Ya, sulfur sebagian bentuk ion sulfit, kalau ini sulfat, ya. Nah, diperlukan oksigen jumlah tinggi, diperlukan oksigen kalau sudah matang ya. Konsentrasi hara tinggi ini sudah rendah, ya gitu. Nah, hara tidak sedia bagi tanah. Terus itu kalau kamu yang memupuk dengan kompos, ya, yang belum, ya, yang sentrasinya masih tinggi, ini haranya tidak tersedia bagi tanaman, ya, tidak tersedia bagi tanaman. Nah, itu nggak nyata nanti kamu itu ya. Kalau Pak, kenapa penelitian saya dengan kompos kok tidak nyata ini? Ya, haranya tidak tersedia bagi tanaman karena belum matang, ya. Tapi kalau sudah matang, hara atau sebagian tersedia bagi tanaman. Jadi kalau kita ngasih unsur hara, pupuk kompos, itu akan tersedia bagi tanaman, bisa diabsorb oleh tanaman, ya. Begitu sehingga meningkatkan hasil. Nah, oleh sebab jangan kaget kamu ya. Nah, oleh sebab kamu belajar pertanian organik, supaya tahu kamu ya. Pantesan kompos ini tidak nyata ini, ya, penyakitnya ini karena belum matang, ya, belum matang. Kalau kompos sudah matang itu sudah tersedia usuharanya. Kan nanti yang usuhara memang nggak dimakan oleh bakteri dan oleh oleh mikroorganisme nggak dimakan ya, dia hanya makan C saja ya. Oleh itu nanti tersedia bagi tanaman itu. Tapi kalau sudah matang, kalau belum matang ya nggak bisa ya. Jangan kaget kamu nanti ya, walaupun misalnya diberi dosis tinggi tetap nggak nyata, itu nggak tersedia bagi tanaman. Jadi nggak bisa diabsorb oleh tanaman, oleh akar tanaman ya. Itu ya. Nah, oleh itu kamu dicatat atau dipoto. Lalu tahap pengomposan ini bahan organik bersifat bulky itu volumenya besar. Ya, kalau gurami mungkin satu kamar gitu ya. Nah, setelah jadi pupuk organik kan sudah dikomposisikan jadi jadi kecil. Jadi bentuk bahan organik ini bersifat bulky, membutuhkan ruang tempat untuk penyimpanan. Ya, perlu dipikirkan baik skala kecil maupun skala luas. Nah, biasanya bahan organik yang baru diambil nih, misalnya ya, tai ayam tai sapi gitu ya, akan menimbulkan bau busuk, ya. Gitu, lebih kotoran hewan. Ya, kalau kamu tai sapi ya, kalau yang baru sekali ini ambil, baunya luar biasa. Nah, tetapi kalau sudah menjadi pupuk organik, ya, itu akan tidak bau lagi.
karena ini sudah dihitungkan oleh mikroorganisme, ya sudah diproses oleh mikroorganisme. Gitu. Dan mikroorganisme tidak makan NPK, enggak, N juga sedikit. Kalau ada N-nya sedikit tapi nggak dimakan. Itu untuk proses biologi dia. Nah, ini jenis limbah ya. Bahan dasar organik untuk dekomposisi ini ada jenis limbah, struktur, dan kelembaban. Nah, ada abu bakaran, ya. Ini lalu tinja, kotoran ternak, limbah pekarangan, limbah sayuran, rumput, kulit kayu, limbah kulit kopi, limbah dapur, daun, kulit buah, kertas, kayu, kotoran sapi, serbuk gergaji, gurami, ya. Nah, ini strukturnya dulu. Lalu yang kulit kayu baik, yang sedang. Nah, ya. Di sini kelembabannya nih ada, ya. Ini sekadar tahu saja. Ini tidak akan masuk ujian. Kita harus tahu saja. Jadi abu bakaran ini sudah buruk. Ini terlalu kering ya, karena kan sudah dibakar. Ya. Tinja ini buruk, tapi terlalu basah. Ya. Tinja ini kotoran manusia ya, kotoran manusia. Ya, tinja sebut. Ini terlalu basah. Ya. Nah, bahan aditif adalah semua bahan yang dapat ditambahkan saat melaksanakan proses kompos. Ya, untuk memperbaiki struktur kompos dalam tanaman. Jadi ini ada bahan tambahan lah, adisional ya. Jadi adisional awalnya. Jadi tambahan. Bahan tambahan apa sih yang perlu ditambahkan untuk proses mikroorganisme pengomposan ya. Nah, ini bahan aditifnya. Ada bahan aditifnya, komposisi standar, kapur alginik, makanan algi, ya, darah kental, ya, darah kental nih. Nah, ini ya, ada kapur organik, makanan alge, ya, alge itu ganggang ya, darah kental, ya. Nah, di sini komposisi standarnya mekanisme untuk untuk pematangan bahan dasar. Ya, gitu. Nah, ini sama ya, lanjutan ya. Gerusan batuan halus, basal, kalsium, bentonik, granulasi, lempung. Lalu kapur pertanian ya. Ini juga sama ya, bahan aditif nih kapur pertanian. Jika kamu nanti membuat pupuk organik atau pupuk organik, itu pasti ada bahan aditifnya ya. Di sini ada, jika tambah kapur pertanian misalnya, tambah apakah serbuk tulang, batuan fosfat misalnya, salah satunya. Tapi bukan untuk semua, bukan semua dikasih ini, bukan. Itu tergantung bahan dasarnya apa. Nah, ini kapur pertanian ya, digunakan apabila kekehatan kalsium pH bahan dasar atau tanah terlalu rendah. Nah, dikasihkan kapur pertanian ya, gitu. Kalau terlalu rendah, misalnya menjadi asam kan. Kalau jadi asam hanya fungi saja yang bisa berproses, sedangkan bakteri nggak mau. Kalau asam ya, mau disitu dikasih kapur pertanian ya, supaya basah, supaya netral. Jadi kalau bahan dasarnya itu ya misalnya asam, itu yang berproses itu hanya fungi saja. Ya, hanya fungi, ya, jamur. Ya. Kalau bakteri itu membutuhkan netral pH-nya. Nanti dia ikut berproses. Kalau yang asam nanti oleh fungi, ya, diprosesnya oleh fungi. Gitu. Tapi kalau bahan dasarnya itu
tidak ini pasti nggak bisa berproses, hanya bakteri saja atau hanya fungi saja. Harus dua-duanya, ya. Ada batuan fosfat, ya, gunakan sebagai bentuk kerusakan kandungan fosfat. Ini ya, yang kamu ada juga ini bahan aditip pasir ya, ini ada banyak. Biasanya dalam jumlah sedikit, ya, tumbuhan ini tanaman. Ya, residu processing kayu, kulit kayu, serpihan kayu, residu panenan tanaman piramid dan limbah kertas. Ini bahan aditif, bahan tambahan. Tapi tidak semua diambil sebagai bahan aditif ya semua. Nanti nggak ada ya. Nah ini proses pengomposan. Nah, proses pengomposan lalu tergantung pada kelembaban. Ya, ada pada proses pengomposan perlu diperhatikan nih faktor yang mempengaruhi pengontrol proses pengomposan, diantaranya adalah kelembaban. Biasanya paling sedikit 25-30% mungkin ya. Kandungan air limbah organik bervariasi 5-70%. Gitu. Jadi bahan dasarnya kompos itu dilembabi dengan cara disirami secara probiotik ya. Disirami secara probiotik. Sebetulnya ya ada air itu dia memang perlu minum. Perlu air si bakteri untuk memperbanyak ya. Untuk memperbanyak bakteri ini kan perlu pupuk N tadi ya, sedikit N. Kalau karbon kan banyak, udah. Kalau sampah-sampah kan sudah tentu karbonnya banyak. Nah perlu N ya sebagai untuk tenaga lah ya, tenaga. Tapi nggak banyak, N-nya sedikit saja. Ya. Juga air perlu, kalau kan untuk minum. Ya. Biologi kan semuanya perlu minum. Ya. Pengomposan dilakukan di dalam lubang galian biasanya, gitu ya. Pengomposan dilakukan biasanya selama musim hujan misalnya. Melindungi tempat pengomposan. Adanya musim hujan tuh karena kita nggak usah ngambil air gitu di tempat lain. Untung ya, kalau misalnya biasanya pembuatan kompos itu kan jauh dari kota, jauh dari pasar, jauh dari rumah sakit, kan bau. Nah, jangan sampai kalau musim hujan enak, jadi nggak usah ngambil air kemana-mana gitu. Udah aja air hujan cukup. Gitu. Kalau musim kering kan harus ngambil air kemana-mana, ya. Itu kan butuh biaya, ya. Gitu. Nah, lalu tutup ya bahan komposnya itu dengan atap yang berlubang-lubang. Tapi ada masuk inilah oksigen ya di lubang-lubang ya. Jadi tutupnya itu dilubangi kecil-kecil supaya ada oksigen masuk ya. Dan proses pengomposan. Jadi pengomposan itu ada air ya. Ya tadi kan ada air, kelembabannya diatur ya, kelembaban. Nah, ada sirkulasi udara ya. Kan tadi ada itu kan pengomposan tuh ditutup di dalam lubang tanah ya. Lalu dikasih lubang angin, lubang ini udara ya, lubang. Jadi enggak ditutup full ini mati. Ada yang aerob, ada yang anaerob. Yang anaerob juga butuh oksigen sedikit. Ya, ini. Lalu Sain rasio, tadi kan sudah dikatakan sain rasio. Ya, sain rasio itu penting untuk mengubah ini jadi ini. Ya, gitu. Sebab kalau sampah kan masih sain rasionya tinggi. Kalau bahan organik, ya. Kalau masih bahan itu sain rasionya tinggi. Kalau sudah matang itu sain rasionya rendah. Di bawah 25 ya. Jadi perbandingan C per N itu 25. Di bawah 25 bisa 20, 19. Nilai pH. Nah, nilai pH antara 3 sampai 11 dapat dikelompokkan pH optimum 5,5 sampai 8. Nah,
Ya, tadi Bapak bilang bakteri lebih cocok pada pH netral. Ya. Baik pada pH agak asam. Di bawah 6. Ya, 5, 4 dia senang di situ. Ya. Nah, oleh situ di dalam pengomposan itu terjadi mikroorganisme itu tidak bakteri terus, tidak menjadi gantian gitu. Ini misalnya sampah, misalnya dalam keadaan netral nih, nah, bakteri ini, wow, disahabat oleh bakteri semua. Nanti gantian, kalau nanti kondisinya jadi asam, nah, fungi, ya, main di situ, berproses, begitu, jadi gantian, kan capek bakteri ya, gitu, itu alami ya, alami itu, ya, dalam pengomposan itu, ya. Jadi kita menjaga tadi kelembaban, ya, faktornya itu sirkulasi udaranya masuk tidak, ada penghalusan dan pencemaran bahan. Nah, jadi ukurannya, ya ukurannya penghalusan dan menghasilkan ukuran praktikal, gitu. Jadi kan di dalam ini kita bisa kalau mau diayak ya. Biasanya partikelnya, kalau kita bisa dalam bentuk contohnya gini ya, contohnya tai sapi. Tapi kalau masih ini mah bahan dasar mah kan belum membentuk ukuran partikel. Tapi kalau sudah jadi kompos, sudah jadi partikel, bisa diayak, ya. Kan kamu juga kalau beli kompos kan sudah bisa dipegang oleh tangan, oh dibentuk partikel, ya ukurannya tergantung ya, halus, ya, kasar itu. Lalu Sen rasio dan pH, suhu, ya. Nah, suhu ini untuk semua mikroorganisme itu 60 sampai 70 derajat Celcius. 60 sampai 70 derajat Celcius. Suhunya, ya, tapi jangan terlalu panas, mati, ya. Kalau ya mati dia, nggak kuat panas, ya. Kalau terlalu panas mati, karena kan mikroorganisme. Lalu metode pengomposan. Ini ya kalau kita beli kompos nggak ada labelingnya, ya berapa sen rasio, coba kamu tanya ke tukang kompos. Nah, kalau kita harus membeli di tempat yang ada perusahaan pengomposan, perusahaan bahan organik, perusahaan pupuk organik, ya di sini ada labeling. Nanti kita belajar labeling di belakang. Lalu penyimpanannya hasil dekomposisi, ya. Ini faktor-faktornya. Metodenya metode apa? Metode Jepang, metode ini banyak metode. Hasil pengomposan mau diapakan? Hasil pengomposan mau disimpan di mana? Ya. Lalu pengemasan, apakah dikemas? Ya, biasanya dikemas tuh pakai karung, misalnya ya, karung. Lalu dibuat label-label, sini rasionya segitu, ini segitu, gitu. Lalu setelah itu kan ini mau disimpan di mana? Di gudang atau di dalam tanah? Itu kan butuh. Nah, ini metode. Kita ke metode. Ya, metode pengomposan. Ada metode indoor. Nah, ya, metode indoor ini prinsip dasar pengomposan. Metode indoor terbagi dua. Menggunakan lubang galian, menggunakan timunan. Nah, cara lubang galian indoor pit method, bahan disebar merata di dalam galian dan tebal lapisan itu 10 sampai 15 cm. Jadi kita dilapis-lapis itu ya. Kalau misalnya bahan dasarnya di 10 sampai 15. Nanti kita juga seperti jerami tadi yang mau dijadikan makanan sapi ya.
Ya. Itu kan kita kasih probion ya, lapis-lapis 10 cm ya. Tebalnya 10 cm, nanti dikasih probion. Lapis kedua kasih probion deh, kasih terus sampai semuanya itu akan jeraminya siap dimakan sapi. Jadi nanti tidak kasar, tidak berbahaya bagi gigi sapi. Ya seperti pindang lah gitu. Itu. Nah, lubang galian dibuat memanjang untuk pembuatan kompos, dipilih sedemikian rupa pada tempat yang relatif tinggi. Nah, biasanya jangan di tempat rendah ya, karena nanti kalau hujan masuk air semua jadi jelek kan. Yang maksud musim hujan di sini bukan itu air, bukan, artinya kita tidak usah cari air kemana-mana. Gitu. Ya gitu, tempat yang tinggi. Ya. Jadi kita pilih tempat yang tinggi. Ya, kalau membuat pengomposan ya. Jadi teman-teman kan lama hujan nanti banjir. Ya nggak bisa berproses. Harus nunggu dulu. Nah, lubang galian ditempatkan di dekat kandang ini ya. Kandang dekat sumber air untuk memudahkan penyiraman. Nah, ukuran galian ini 1,5 sampai 2. Kedalaman galian setengah sampai 1 meter. Jadi kita gali 1 meter, ya. Jadi lebarnya 1,5 sampai 2, ya gitu. Nah, mengisi lubang galian itu bisa pakai daun legum atau kedelai ya, kacang tanah, misalnya gulma dan lain-lain. Ini sebagai bahan dasar. Lalu disebar merata dalam lubang galian dan tebalnya dilapis ya. 10 sampai 15 cm. Gitu. Nah, bahan yang sudah disusun selalu dalam keadaan basah. Lalu pembalikan. Nah, dibalik-balik nanti pembalikan. So kalau nggak dibalik-balik nanti tidak rata dalam pengomposan. Gitu. Nah ini dilapis-lapis gini ya. Nah, kita ini nih ya, panjangnya misalnya 3,5 meter, dalamnya misalnya 1,5 ya. Di situ dikasih pupuk hijau, ya legum. Misalnya kita ada legum, ada misalnya bahan dasarnya legum, misalnya kedelai, ya, gulma, misalnya eceng gondok gitu ya. Nah ini lapis-lapis nantinya, campuran jerami dan lumpur misalnya. Kalau pupuk kandang misalnya, dilapis-lapis lihat, lapis-lapisnya ya, lapis-lapis itu. Gitu, pengomposan metode indoor ya. Jadi cara lubang galian, indoor feed method. Gitu. Dan kami nanti praktikumnya ini membuat pengomposan metode indoor. Nanti bahan yang ada tuh dilapis meter, nanti bahan-bahan yang ada itu kan. Nah nanti apakah dikasih bahan EM ya, situ nanti lalu dilapis-lapis itu untuk ini, untuk memudahkan pencampuran itunya. Nanti setelah itu kalau sudah dikasih obat lah, isinya kasih obat ya. Nanti si tadi daun-daun yang daun kedelai atau daun kacang tanah itu akan hancur. Yang volumenya tadinya bervolume nanti susut ke bawah. Ya, jadi dalam beberapa hari ya, misalnya 2 minggu, biasanya kalau yang Bapak melaksanakan itu 2 mingguan. Ya, nah, kadang-kadang itu masih belum matang ya, bisa-bisa 3 bulanan baru matang. Nah ini ada merupakan pembuatannya ya. Bahan tersebut ditimbun. Nah, ada timbun ya, kan ada ini, ada lapisan, ada timbunan. Bahan tersebut ditimbun secara berlapis-lapis tebal 10-20 cm dan bagian atas ditaburi dengan kotoran ternak ya, yang tipis untuk mengaktifkan proses mikrobiologi.
kemudian disiram dengan campuran pupuk, kemudian dan dikasih abu bakaran. Itu ya prosesnya itu. Ya. Soalnya supaya bakteri itu berkembang, dikasih pupuk ya. Nah kalau bisa pupuk atau kasih dikasih bahan ternak itu ya, pupuk apa kotoran ternak itu maksudnya supaya bakterinya berkembang ya. Kalau nggak ada ya kita kasih pupuk N biasanya ya, sedikit nggak usah banyak, itu untuk berkembang, dan lalu dikasih air itu untuk ya proses biologinya ya. Nah ini penimbunan berlangsung selama 6 hari sampai diperoleh tumpukan dengan ukuran segini ya. Lalu pengalukan dan pembalikan itu selalu itu ya. Biasanya 15, 30 dan 60 hari. Hanya ini kalau indoor. Metode HIP. Nah, biasanya ini metode HIP itu biasanya selama musim hujan nih. Kan kita tadi kemarin musim hujan ya di situ. Tapi di tempat yang tinggi ya. Di tempat yang tinggi, jangan yang tempat rendah. Kalau banjir, kalau tempat rendah mah. Maksud di sini musim hujan tuh supaya kita tidak capek-capek membawa air tiap hari kan. Kita kan 6 bulan hujan. Jadi nggak terlalu ini, tapi jangan banjir. Itu harus itu. Itu sama ukuran timbunan juga sama ya, 2 meter kali 1. Panjangnya 2 meter musim timbunan. Nah ini metode HIP ya. Ini lapis-lapis juga. Ya ini lapis-lapis juga sama. Pembuatan metode indoor cara timbunan. Ya. Nah, sini ada kelebihan metode indoor memerlukan banyak tenaga. Kalau intinya ya, kalau indoor mah memerlukan banyak tenaga, diperlukan pengalaman dan pemeliharaan alat yang pembalikan kompos diperlukan paling tidak 2 kali. Memerlukan kesediaan air yang cukup banyak. Nah, kalau indoor, dia musim hujan, memerlukan tanah yang cukup banyak. Ya, ini kejelekannya ya. Nah, juga diperlukan kemungkinan kehilangan N dan C. Ya. Dalam ininya, dalam komposnya. Karena mungkin karena banyak dimakan oleh itu. Nah, ada metode bungalor. Ya. Metode pengurusan dikembangkan di Bungalor, India. Ya, bahan yang dikomposisikan daripada campuran kotoran tanah, tinja, sampah kota selama 1-2 minggu. Ya, pertama kondisi pengurusan. Kemudian menjadi anaerob di sini. Ya. Kedua, metode Barclay. Nah, ya. Metode vermicompost. Ada, ya, hasilnya ada di sini. Bisa kamu silakan dipoto dulu. Ya, ini dari mulai ini ya. Metode HIP. Ini metode indoor ya, silakan. Di sini karena memang waktunya Bapak kan hanya 3 kali ya, 3 kali kuliah. Jadi kalau kamu Bapak tidak cepat-cepat ya nanti bisa lambat. Nah, ya, ini silakan di metode HIP-nya ini. Ya, ini metode Bangalore, metode Barclay, metode vermicompost. Ya, gitu. Ya. Ini ada menggunakan cacing ya di sini. Ada ya penanganan cacing ya, bukan cacing. Kebanyakan cacing ya. Ini. Ya. Metode vermicompost. Nah, di sini ya, vermicompost ini merupakan bahan campuran ya. Cacing tanah kan senang ya. Ya, untuk membuat jadi kan dia nanti dimakan oleh cacing, cacingnya mengeluarkan tai ya, tainya itu ini ya.
kompos nantinya, bahan kompos. Pupuk organik. Ya. Nah, ini metode Jepang. Nah, ada metode Jepang nih. Dan mata ya, bahan dasarnya ini ukuran ternak, sapi, kerbau, kambing. Maksudnya apakah disatukan apa enggak? Kalau ada ternak sapi ya ternak sapi aja. Kalau kamu ada kerbau ya kerbau aja. Kalau tai kambing ya tai kambing aja, nggak usah banyak-banyak di misalnya kamu ngambil ternak sapi, bukan begitu. Kalau ternak sapi aja. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Kalau kamu di tempat kamu banyak sapi dan kerbau boleh disatukan, boleh. Ya rumput basah, nah, boleh ini juga. Kalau nggak ada ternak sapi ini ya rumput basah tuh atau kering atau limbah pertanian dan gulma. Ya, gulma tuh banyak ya, misalnya alang-alang tuh ya, kan banyak tuh kalau di pegunungan mah ya, gulma, alang-alang, kamu atau eceng gondok ya bisa. Lalu limbah yang berasal dari kegiatan agroindustri, blotong misalnya, kamu punya blotong, limbah agroindustri, ya, tahu, ampas tahu dan lain sebagainya. Ini salah satunya bahan dasarnya ya. Nah, atau sama kota, ya, maupun kegiatan manusia lainnya. Tinja misalnya, silakan aja pakai bahan dasar. Ini betul Jepang ya. Semua bahan dasar yang telah disiapkan disusun secara berlapis-lapis. Nah, gambar ini mana ya? Lihat ini nih. Lihat bagian dasar setebal 10-15 cm. Diletakkan potongan batok kelapa, dedaunan, yang serat potongan kayu tipis dan abu bakaran di sini. Ya. Nah, ini lisan melintang lapisan bahan dasar kompos dengan metode Jepang. Gitu ya. Nah, ada lagi nih metode sederhana dan praktis bahan-bahan yang diperlukan. Nah, ini ya. Kamu kalau praktikumnya bisa melaksanakan ini. Jadi tapi dengan bahan dasar yang ada di tempat itu. Bukan semuanya dipakai ya. Nah, kalau metode Jepang ini ya, ini ada Mbak itunya. Ya. Itu ya. Ya, ini ya, kita harus tahu nih. Ya. Bentar. Soalnya kan bilang gini, apa? Rapat terakhir kan. Nah, ini ya, udah ya. Lapis-lapis semua, ya, lapis-lapis. Dibuat lapis-lapisan begini, baru kok dibuat lagi itu, ya. Nah, ini ada metode sederhana, ada praktis bahan-bahannya. Batang dan daun jagung, gurami padi, rumput hijauan, daun limbah. Nah, yang ada aja yang kamu ada di tempat kamu. Limbah rumah tangga, sampah ya, sampah kota, dapur, pakai dapur. Nah, ada nah, memilih lokasi ya. Memilih lokasinya nih untuk membuat apa? Untuk membuat apa? Bahan organik ya, kompos. Nah, ini pilih tempat di pekarangan yang letaknya lebih tinggi dari tempat lain. Ya. Lebih tinggi kan dan jauh dengan ini, dengan pasar, dengan ini, dengan rumah sakit, dengan penghuni ya. Misalnya perumahan, jauhkan itu kalau ini kan bau. Lalu pilih tempat yang agak teduh, ya. Jadi ada tanamannya terlindungi lah, ya. Tidak banjir dan tidak terkena matahari.
Bakteri kan mati, bakteri gampang mati. Tempat lokasi diberi tanda, ya, pembuatan kompos di dekat dengan air, ya ada airnya nih. Lalu tempat lokasi diberi tanda dengan kayu bahwa ini sedang membuat, sedang bisa disangka yang lain gitu. Ya disangka apa kan nanti diacak-acak batu. Dua tempat pembuatan menyesuaikan dengan kesediaan lahan, bahan organik yang ada. Organiknya sedikit, kamu ukurannya ya paling-paling 1x1. Kalau sedikit bahan organiknya, itu 1x2 atau 2x2 atau 2x3. Kalau banyak ya 2x. Nah ini alat-alatnya ya, ada garpu, ada ini, ada bambu, ini ada semuanya ya di sini. Begitu ya. Jadi tidak boleh banjir tempatnya, dan kalau bisa yang tinggi, tempat yang tinggi ya. Tapi kalau di perangan kita, kalau di Kerawang misalnya, jangan inilah yang agak teduh ya. Lalu tidak banjir misalnya, dan tempat hari, dan juga dekat dengan air ya. Untuk membuat pembuatan ini. Nah ini ya, pemilihan lokasi pembuatan kompos ya. Ada itu tuh, ada tempat air tuh. Kalau bisa mah dekat dengan air tuh ini. Kalau enggak ada sungai nih, kita buat sumur gitu. Nah, ini skopnya ada di sini ya. Jadi jauh dengan rumah sakit, pasar, kan tahu nantinya ya. Itu buat kompos itu membutuhkan tempat yang terlindung. Ya. Jadi jangan sampai ya, pembuatan, pengumpulan, dan penimbunan bahan dasar kompos. Bahan harus halus, lalu dicincang ya. Dicincang, kalau jerami dicincang, kemudian ditimbun setebal 20-30 cm. Penimbunan tidak dipadatkan, tapi dibuat longgar supaya proses penghawaan atau aerasi oksigennya masuk. Ya. Aerasinya baik. Nah, ini ya. Nah, ini juga sama, menaburi timbunan dengan kotoran ternak dan abu bakaran. Nah, ini bahan aditifnya. Bahan aditif. Nah, kotoran ternak itu untuk memudahkan si bakteri itu dia makan. Ya. Untuk berkembang. Kalau enggak ya mungkin N atau M3, M4. Ya. Menaburi nanti kalau M4 biasanya. Menaburi timbunan bahan kompos dengan kotoran ternak setebal 5-10 cm. Kalau nggak ada urea misalnya, nggak ada urea atau nggak ada, kamu nggak punya EM ya, pakai ini aja. Nah, kotoran ternak yang ditaburkan tergantung pada ketersediaan di tempat pembuatan kompos. Setelah selesai ditabur kotoran ternak, kemudian di atasnya ditaburi abu dapur atau abu itu. Nah, ini mengenai kompos ya. Untuk menjaga kelembaban selama proses pengomposan jadi jangan kering ya, maka penyiraman secara rutin diperlukan. Ya, supaya enggak terlalu kering ya, kelembabannya terlalu kering ya, kan harus normal. Ya, maka disiram. Juga penyiraman itu penting untuk bakterinya kan bisa hidup, berproses ya. Tadinya misalnya 10 jadi 100 jadi 10.000 terus jadi jutaan nanti. Ini itu untuk mempercepat pengomposan. Air siraman kalau perlu dicampur dengan pupuk urea misalnya dan TSP dengan ukuran 25 sendok makan. Ya, ini hanya sedikit saja diperlukannya, enggak banyak-banyak. Karena apa? Dia itu hanya untuk perkembangan biakan, gitu ya. Untuk perkembangan biakan bakteri itu diperlukan pupuk kecil.
Dia memakan C ya karbon ya. Kalau ini ya bakteri ini makannya karbon ya. Mikroorganisme itu makannya karbon. Gitu. Bukan oleh itu kan hasilnya tersedia bagi kita. Kalau yang misalnya komposnya sudah jadi ya, sudah bagus, sudah jadi nih, itu bisa diambil suaranya bisa diambil oleh tanaman. Kalau masih belum matang, nah di situ kamu hati-hati kalau melakukan penelitian menggunakan pupuk organik, ya. Kamu beli jangan di situ di perusahaan kompos yang ada labelingnya. Ya. Misalnya selebrasinya berapa, asalnya dari apa komposnya itu ya. Terus dan sebagainya, kelembabannya berapa ini. Itu supaya apa? Supaya hasil penelitiannya bisa diandalkan. Kadang-kadang dikasih dosis kecil ternyata, kasih gede ternyata. Lalu nanyain, kenapa ini ternyata? Gini Pak, gini itu. Padahal kamu membelinya dari bukan nggak ada labelingnya. Nah, ya. Kembali kompos, kan? Setelah proses jalan 3 minggu, demikian tahapan ini dikerjakan kembali setelah 3 minggu kemudian. Terus ini kompos yang matang ditandai dengan perubahan wujud. Ya. Perubahan wujud kan, tadinya misalnya kalau tai sapi itu kan hijau, berubah wujud menjadi coklat, ya, jadi coklat tua. Jadi akan terjadi perubahan warna menjadi coklat, kehitam-hitaman. Itu setelah kompos matang, seluruh bahan dapat dicampur dan ini dilakukan lagi 5 minggu kemudian untuk menentukan kematangan atau cyan rasionya. Ya, jadi cyan rasionya penting untuk menentukan kematangan daripada proses dekomposisi supaya jadi bahan organik betul, jadi pupuk organik. Ya, bukan bahan lagi, pupuk organik. Sebab sudah melalui dekomposisi. Jadi bahan organik, proses dekomposisi, lalu jadi kompos. Kompos itu artinya pupuk organik. Ya, itu. Nah ini proses komposan sapi ya. Sapi dan komposan ini memanfaatkan sisa pakan atau kotoran sapi. Ya, kalau nggak ada sisa pakan ya kotoran sapi. Kalau sapi ya. Ini hitam nih, tadinya bau sekali nih, ya. Kalau kamu ingin tahu bau sekali nih, ya. Bau sekali. Nah, di mana penyimpanan komposnya? Nah, ini bahan organik yang telah mengalami dekomposisi disebut kompos, ya. Jadi bahan organik yang telah mengalami dekomposisi disebut kompos, humus atau pupuk organik. Nah, kompos yang sudah matang juga ya masih menyimpan bau, namun tidak seperti pada awal. Gitu. Pada skala kecil kompos dapat disimpan di tempat galian. Kan bau. Ya, bisa di rumah kamunya, jangan disimpan. Ini kalau kamu makan nanti bau. Jadi disimpan di tempat galian, dibuat ditutup ya, di tempat teduh, di tempat yang terlindungi, ditutup dengan atap yang berlubang-lubang. Ya, supaya ini masuk oksigen, aerasi ya. Nah, sedikit jauh dari tempat tinggal pemukiman ya. Lalu jalan raya, pasar, rumah sakit. Ini ya penyimpanan kompos. Untuk skala besar, perusahaan perlu dibuat gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan suhu, kelembaban, ventilasi yang baik, pengemasan, pelabelan dengan. Nah ini, kalau kamu beli kompos ini, ya, kalau beli kompos kamu tanya ini, keasamannya pH-nya berapa, ya, 6 sampai 8 sampai 7, ya, kriteria. Lalu garam terlarut 2,9, nitrogennya segitu.
Ya, rasionya 17 ya. Fosfor 8, potasium segini. Ada ini ya, kalau ini biasanya di kompos HPS. Ya. Jangan beli sembarangan. Kalau untuk penelitian ya, sudah ada di sini tabelnya. Oke. Bentar. Kali ini sampai mana nih? Nah, mikroorganisme tanah, yaitu sel bakteri, bumi, ya, dan actinometes. Nah ini, ya, mikroorganisme tanahnya ini, ya, ada bakteri, ada bumi, ada actinometes, dan protozoa. Nah ini ya bahan-bahan. Nah, siapa tahu ditanyakan nanti ya mikroorganisme tanah dan peranannya. Ini ya. Jadi bakteri itu merupakan organisme bersel satu, bentuk hidup sederhana kecil. Bakteri berkembang dengan melahirkan. Bakteri dapat berbuat bentuk bulat, batang, spiral. Nah, sebagian besar bakteri bersifat heterotropik. Ya, bakteri memperoleh energi dari bahan organik. Bakteri berperan dalam pelapukan bahan organik. Nah ini mempelapuk, jadi lapuk ya. Ini fungi ini. Tenawan, fungi tidak berklorofil, seperti bahayanya bakteri. Fungi dapat dibedakan karena miselianya. Fungi dibagi dalam 3 golongan, yaitu ragi, kaca, papang, jamur, sawa organik. Fungi berperan menghancurkan selulosa, zat pati, ya, gum. Aktivitas nih, mikroorganisme ini dinamai kapang, ya. Actinometes berperan dalam pelapukan juga sama. Nah, protozoa ini, ya, nah, protozoa. Jadi ada ya, ada bakteri, ya, itu. Actinometes, bakteri. Ya, ini mikroorganisme tanah. Bakteri, fungi ini yang akan melapuk daripada bahan organik menjadi pupuk organik. Cukup ya. Halo. Halo. Iya Pak. Halo. Ini pada kemana sih? Iya Pak. Halo. Ada Pak. Halo Pak. Dicatat ya, ini dicatat. Ya. Ini satu bab nih, satu bab ya. Kita cukupkan ya, nanti oleh Bapak diulang lagi ya. Dan lagi kamu nyatet ya, memoto atau apa, jangan sampai minta lagi Pak, minta bahannya lagi, nggak bisa ya. Bapak juga sibuk. Nah, jadi kamu kalau membeli bahan organik untuk penelitian ini, kalau bisa di ini ya, ada labelnya ya, contoh labeling. Nah ini perusahaan, dari perusahaan kompos PS. Ya, ini ada. Kalau beli di tempat itu mah atuhnya atau membuat sendiri Pak saya. Kamu kan punya nggak ini kasamannya? Lalu sign rasionya punya nggak? Kan nggak punya. Tempo dilakukan penelitian nggak nyata. Ya, oke. Ini bahannya banyak ya. Namun waktu kuliahnya Bapak dikasih 3, sekali 3 bab lagi. Ya. Di situ kamu catat. Ya. Bisa ya? Ada metode pedonya kan. Nah, metode pengawasan, metode indoor, ya, metode Have, ya, metode Bangalore, metode Jepang, ya, metode sederhana. Ya, itu ya. Ini untuk pelapukan ya. Jadi bakteri, protozoa, actinometes dan lainnya itu malah cacing ya. Itu untuk pelapukan. Ada melalui cacing kan tadi ada. Ya. Pengomposan melalui cacing ya.
Nah, metode vermikompos ini menggunakan cacing ya dalam pengomposannya untuk pelapukan nantinya. Ya, ini agak susah ya. Ini memang kita diajarkan organik belum lama nih ya, baru tahun ini mungkin ya, tahun ini diajarkan. Nanti ini semua juga dilapis-lapis ya, dilapis seperti kue lapis lah. Ini sirkulasi. Ya, cukup ya. Halo. Iya, Pak. Halo. Nah, jadi Bapak tidak tahu nanti kuliah apa ujiannya bisa tidak kamu ya. Ini tergantung kelihan kamu dalam dalam kuliahnya, mencatat, memoto dan sebagainya. Jangan sampai ke Bapak nanti minta lagi, Pak, nggak bisa. Ya, cukup ya. Nanti Kemis mungkin untuk ini AB kan Selasa, nanti Kemis ada lagi CDE, ada 5 kelas kan. Ya. Oke, cukup ya. Halo, cukup ya. Iya, Pak, cukup. Bayu, mana Bayu? Ada nggak Bayu? Bayunya lagi mati listrik, Pak, rumahnya. Ah, mati listrik. Itu kuliah tuh. Kumaha tuh? Itu hanya duaan saja suaranya sih, kemana sih? Hanya berdua kamu aja. Di tadi itu benar berduaan. Ah? Ini aja Farhan. Apa ada, Pak? Iya. Mana lagi nih? Saya nggak tahu menahu ya soal kamu. Yang penting kamu bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Ya cukup ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak. Ya.